Suryati dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Baiklah, di sini saya akan membahas contoh soal mengenai momen inersia yang merupakan aplikasi dari integral lipat 3. Baiklah, langsung saja kita ke contoh soalnya. Di sini soalnya adalah tentukan momen inersia pada sumbu Z untuk benda padat E yang dibatasi oleh Z sama dengan 1 min Y kuadrat, Z sama dengan 0, X antara 1 dan 2, dan Y antara 0 dan 1. Nah, untuk menjawab soal ini, hal yang harus kita lakukan pertama kali adalah menggambarkan sketsa grafik untuk benda padat E. Kita bisa menggunakan bantuan dari aplikasi GeoGebra agar mempermudah kita menggambarkan sketsa grafiknya. Jika saya perjelas, hasil dari sketsa yang ada di GeoGebra kurang lebih gambarnya seperti ini. Ini bidang X, Y, Z. Kita mulai dari bidang XZ dan menggambar ke bidang XY. Menggambar ke bidang XY sehingga membentuk silinder parabola. Lalu X antara 1 dan 2 itu seperti di sini, X antara 1 dan 2, dan Y antara 0 dan 1, dan Y antara 0 dan 1. Sehingga di sini kita bisa dapat bayangan yang berbentuk persegi. Kita misalkan di sini ada seorang pria. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk batasannya, kepala pria tersebut berada pada silinder parabola di bidang Z sama dengan 1 min Y kuadrat. Dan pada kaki seorang pria tersebut berada di bidang X, Y, Z sama dengan 0. Selanjutnya, setelah kita mengetahui sketsa grafiknya, kita bisa menentukan batas daerah E, yaitu batasnya E sama dengan X, Y, Z, di mana X antara 1 dan 2, Y antara 0 dan 1, lalu Z antara 0 dan 1 min Y kuadrat. Setelah kita menentukan batasan-batasannya, kita bisa langsung menggunakan rumusnya, menggunakan rumus momen inersia terhadap sumbu Z dengan dilambangkan IZ. Integral lipat 3 daerah E dari X kuadrat ditambah Y kuadrat delta dV, di mana rumus ini adalah bentuk umum dari rumus momen inersia terhadap sumbu Z pada integral lipat 3. Selanjutnya kita tulis IZ sama dengan integral lipat 3 dari daerah E X kuadrat ditambah Y kuadrat. Delta ini kita ketahui dalam soal tadi adalah 1. Maka X kuadrat ditambah Y kuadrat dikali 1 jadi X kuadrat plus Y kuadrat. Lalu dV ini kita ubah menjadi dZ, dy, dx. Kita tulis kembali IZ sama dengan integral lipat 3 dari X kuadrat ditambah Y kuadrat dz, dy, dx, di mana dz untuk batasan dz ini kita letakkan di bagian paling dalam, yaitu batas bawah 0, batas atas 1 min y kuadrat, lalu y nya batas bawahnya 0, batas atasnya 1, selanjutnya x yaitu batas bawahnya 1, batas atasnya itu adalah 2. Lalu kita tulis IZ sama dengan integral batas bawah 1, batas atas 2, integral batas bawah 0, batas atas 1. Jadi pertama kali kita mengintegralkan terhadap dz, karena dz yang terletak di bagian paling dalam. Yaitu integral x kuadrat terhadap dz adalah x kuadrat z, ditambah integral y kuadrat terhadap dz adalah y kuadrat z. Lalu kita tulis batasannya, batas bawah 0, batas atas 1, min y kuadrat, dy, dx. Selanjutnya, kita tulis IZ, terus kembali integralnya, integral bawah 1, integral atas 2, lalu integral bawah 0, integral atas 1. Nah, kita masukkan batasan-batasannya ke Z. Kita menggantikan Z dengan 1 min y kuadrat. Kenapa? Karena kita tadi mengintegralkan terhadap dz, maka yang digantikan itu adalah nilai z-nya. X kuadrat, kita gantikan
1 min Y kuadrat ditambah Y kuadrat, masukkan lagi Z, 1 min Y kuadrat dikurang 0. Kenapa 0? Karena batas bawahnya itu adalah 0. Jika kita mencari pun hasilnya tetap 0, jadi tidak perlu untuk dicari kembali. dy dx. Selanjutnya kita tulis kembali iz sama dengan batas bawah, integral batas bawah 1, batas atas 2, integral batas bawah 0, batas atas 1, x kuadrat kali 1, x kuadrat. X kuadrat dikali min Y kuadrat adalah min X kuadrat Y kuadrat. Ditambah Y kuadrat dikali 1, Y kuadrat. Y kuadrat dikali min Y kuadrat, min Y pangkat 4. dy dx. Selanjutnya kita mengintegralkan kembali terhadap dy. Kita tulis iz sama dengan integral batas bawah 1, batas atas 2, integral x kuadrat terhadap dy, x kuadrat y dikurang integral x kuadrat y kuadrat integral terhadap dy adalah x kuadrat y pangkat 3 per 3 ditambah integral y kuadrat terhadap dy adalah y pangkat 3 per 3 dikurang integral y pangkat 4 terhadap dy adalah y pangkat 5 per 5. Lalu kita tulis batasannya. Batas bawah 0, batas atas 1, dx. Selanjutnya, lalu kita masukkan batas-batasnya, yaitu iz sama dengan, tulis kembali, integral bawah 1, integral atas 2, batas bawahnya 1, batas atasnya 2. Kita masukkan y sama dengan 1. Kenapa? Karena tadi kita mengintegralkan terhadap dy. Lalu x kuadrat, masukkan y-nya 1, lalu dikurang x kuadrat dikali 1 pangkat 3 per 3 ditambah 1 pangkat 3 per 3 dikurang 1 pangkat 5 per 5 dx. Selanjutnya iz, terus kembali integral bawah 1, integral atas 2, x kuadrat dikali 1 x kuadrat dikurang x kuadrat dikali 1 pangkat 3 per 3 x kuadrat per 3 ditambah 1 pangkat 3 per 3, 1 per 3 dikurang 1 pangkat 5 per 5 sama dengan 1 per 5 dx. Lalu kita tuliskan kembali iz sama dengan batas bawah 1, batas atas 2, x kuadrat dikurang x pangkat 2 per 3 ditambah 1 per 3 dikurang 1 per 5, itu hasilnya 2 per 15 dx. Selanjutnya kita mengintegralkan terhadap dx. iz sama dengan integral x kuadrat terhadap dx adalah x pangkat 3 per 3 lalu dikurang integral x kuadrat per 3 terhadap dx adalah x pangkat 3 per 9 ditambah integral 2 per 15 terhadap dx adalah 2 per 15x. Kita tulis batasannya, batas bawah 1, batas atas 2. Lalu kita masukkan batasan-batasannya. iz sama dengan, kita gantikan x dengan 2 dan 1. Kenapa? Karena tadi kita mengintegralkan terhadap dx. Jadi 2 pangkat 3 per 3 dikurang 2
pangkat 3 per 9 ditambah 2 per 15 kali 2. Kita buat ini agar memudahkan kita, dikurang. Masukkan batbolnya 1 pangkat 3 per 3 dikurang 1 pangkat 3 per 9 ditambah 2 per 15 dikali 1. Selanjutnya IZ sama dengan 2 pangkat 3, 8 per 3 dikurang 2 pangkat 3, 8 dibagi 9, 8 per 9 ditambah 2 per 15 dikali 2 adalah 4 per 15 dikurang 1 pangkat 3 per 3 adalah 1 per 3, 1 pangkat 3 per 9 adalah 1 per 9 ditambah 2 per 15 dikali 1 adalah 2 per 15. Lalu kita hitung 8 per 3 dikurang 8 per 9 ditambah 4 per 15 itu hasilnya 92 per 45 dikurang 1 per 3 dikurang 1 per 9 ditambah 2 per 15 itu adalah 16 per 45. Jadi hasilnya adalah 76 per 45, yaitu hasilnya adalah 1,69. Nah, kita sudah mendapatkan hasil dari momen inersia integral lipat 3 terhadap sumbu Z, yaitu 1,69. Baiklah, itu saja penjelasan yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.